Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengguna AK, aplikasi kwitansi Arkas. Ini adalah step 3, yaitu cara penggunaan menu di laporan bulanan. Nah, di laporan bulanan nanti ada banyak sekali menu yang biasanya ditagih oleh operator kabupaten atau cabang dinas. Nah, sebelum ke laporan bulanan, ini kita ada menu yaitu rencana anggaran. Nah, rencana anggaran ini bisa kita ekspor, akan tetapi ini hanya satu tampilan jumlah di sini dan tidak menutup kemungkinan nanti ada tambahan menu lainnya di yang selanjutnya ini, karena banyak sekali permintaan dari sekolah-sekolah untuk menambahkan fasilitas ekspor rencana anggaran yang komplit, yaitu ada tahap 1, 2, 3 di sini. Lanjut untuk yang laporan bulanan. Dalam SPJ Pos ini biasanya banyak sekali SPJ pendukung yang diminta dari inspektorat maupun BPK untuk melengkapi tagihan-tagihan yang harus disediakan dari sekolah. Contohnya yaitu penutupan kas. Nah, ini tahun 2025 ini saya akan menutup BKU. Nah, akan menutup BKU bos reguler. Nah, ini saya akan menutup BKU tahun 2025 bulan Februari. Bos reguler, tanggal penutupan misalkan hari libur, ini bisa kita rubah, misalkan 28 libur ya kita rubah 27, simpan. Nah, ini adalah penutupan BKU untuk bulan Februari. Ini sudah otomatis, kita tinggal cetak ya, seperti ini. Nah, nama pemegang kas Arif Supekan, mungkin bendaharanya Pak Arif. Nah, ini penutupan kas sudah otomatis, berita acara sudah otomatis. Nah, ini adalah cara untuk mencetak dokumen penutupan kas. Ya, mudah ya. Nah, ini untuk penutupan kas. Untuk penutupan kas bulan selanjutnya tinggal tutup BKU. Misalkan Februari, Maret ya, Maret 2025. Bos reguler, tanggalnya ini tidak hari libur, 31 Maret. Oke. Oh, Maret. Ini 31 Maret hari Senin. Simpan. Oke. Sudah selesai, tinggal cetak bulan Maret. Nah, sudah ya. Sudah selesai. Nah, sekarang di buku kas umum. Nah, ini biasanya buku kas umum ini diminta oleh BPK, daripada kita mendownload dari Arkas dan kita convert pakai PDF converter ke Excel. Nah, pakai aplikasi ini aja. Tinggal kita download. Misalkan 2025 bulan Februari bos reguler. Mulai tampilkan. Nah, sudah tampil semua, ekspor, simpan. Selesai bulan Februari. Ini tampilannya sama seperti di download BKU di Arkas jika menggunakan PDF. Sama. Mudah ya, ini bulan Februari. Oke. Lalu kita pilih bulan lagi, Maret. Tampilkan ya, muat ini ya, harus dimuat. Lalu klik ekspor. Simpan. Nah, bulan Maret. Ini tampilannya dan hitungannya ini sama dengan saat kita mencetak PDF di Arkas. Sama, ini sama sekali.
sama dan 100% sama. Sudah selesai, kita cek menu yang lainnya, yaitu rekapitulasi tahunan. Nah, rekapitulasi tahunan ini rekapitulasi jenis belanja. Ya, rekapitulasi jenis belanja ini misalkan tahun 2025, klik muat data. Nah, makan minumnya, habis pakainya, barang jasanya, alat dan mesin, aset tetap lainnya. Nah, ini sudah otomatis. Ini adalah tampilan per tahap. Jika mau tampilan per bulan ini. Nah, ini bulan. Jika ada tagihan rekap jenis belanja, makan minum, habis pakai, barang jasa, pelatihan bensin, ini sudah ada. Sudah ditampilkan di aplikasi. Ini untuk muat tahunan. Ini untuk bulanan. Hasilnya sama, 109 juta 980.000. Nah, di dashboard bulan sama ya. Nah, ini di rekapitulasi tahunan. Kalau di stok opnam, nah stok opnam ini biasanya juga sangat penting sekali ini tahun 2025, pos reguler Januari, misalkan Januari sampai Juni biasanya kan tahap 1 muat. Selesai, tinggal ekspor, tidak perlu convert dan dipisah-pisah. Nah, ini sudah dipisah sendiri oleh aplikasi ya. Misalkan Januari, misalkan bulan Juli sampai Desember yang tahap 2 muat. Nah, cetak, ekspor Excel. Nah, selesai. Kalau mau semua Januari sampai Desember, ekspor Excel. Nah, ini misalkan saya cek di unduhan ya. Oke ya, saya buka di unduhan. Nih, Juli Desember. Udah otomatis ya. Nah, ada totalnya. Oke ya, mudah ya penggunaan aplikasi AK. Aset. Nah, ini aset juga. Misalkan tahun 2025 Januari Desember muat. Nah, aset ini sudah otomatis diambilkan dari Arkas. Nah, ya nih. Misalkan tahap 1 Januari Juni muat. Nah, ini Juni 7 juta. Misalkan dari Juli Desember muat. Nah, ini 16 juta. Tinggal ekspor Excel unduhan. Nah, ini udah selesai. Tagihan tinggal copy paste ya. Lalu mana lagi? Rekap jenis belanja. Nah, ini ada rekap belanja barang jasa dan modal. Nah, ini kemarin ada tambahan menu lagi dari pengguna muat. Nah, ini ada rekap ini jenis belanja jasa atau belanja modal atau belanja barang sudah dipisah-pisahkan oleh sistem. Jika ada tagihan-tagihan dari operator kabupaten atau dari cabang dinas. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti menu-menu ini akan tambah juga seiring berjalannya waktu, karena dari berbagai daerah mungkin request dokumennya itu berbeda-beda. Jadi tidak menutup kemungkinan aplikasi ini akan terus berkembang dan akan memenuhi semua kebutuhan di Indonesia. Tapi mungkin itu terlalu berlebihan ya. Jadi nanti insya Allah aplikasi ini ya mungkin juga akan terus berkembang. Ini adalah step-step yang terakhir kayaknya ini ya. Yang ketiga, karena pertama sudah cara cetak, cara sinkron, cara mengisi di bagian identitas,
yang step 2 ekskul, rapat, dan sebagainya. Lalu mungkin ini Smart Arkas ini kemungkinan saya spill dulu ya di sini di tahap ketiga. Smart Arkas ini untuk mencari dokumen, bukan dokumen, untuk mencari barang. Jika kita tidak bisa menemukan di Arkas itu, kita akan kerepotan. Kita akan membeli plastik. Itu plastik itu di kode rekening apa? Misalkan itu ya. Nah, dengan smart input ini kita bisa mencari barang yang mau kita beli, nanti sudah ditunjukkan kode rekeningnya. Ya, ini. Misalkan kita akan beli mouse. Nah, mouse. Nah, ini mouse-nya ini modal ya ini. Berarti kita hilangkan modal. Nah, ini optik mouse. Berarti belanja barang jasa. Belanja barang jasa ini pemeliharaan komputer dan unit personal. Nah, nanti cari di kode rekening ini. Kalau diklik ini akan menuju ke saran kegiatan. Biasanya kegiatan ini tidak begitu relevan ya, tidak begitu relevan. Tapi ini bisa digunakan sebagai acuan, misalkan pengembangan terkait inovasi metode pembelajaran. Tapi saran ini tidak 100% Bapak Ibu gunakan ya, karena ini saran dari sistem. Jadi eh, tidak begitu akurat untuk kegiatannya. Tapi untuk kode rekeningnya ini sangat akurat ya ini. Nah, mouse wireless di pemeliharaan alat kantor, rumah tangga dan alat kantor lainnya. Ini bisa di sini juga ada dua ya, pemeliharaan komputer unit. Untuk membeli apalagi ya, speaker. Ada tidak speaker. Nah, instalasi speaker nih. Kalau speaker modal ini tinggal kita cetak. Nah, ini speaker. Nah, ini misalkan mau ini public system TOA amplifier. Nah, ini di belanja modal peralatan dan studio. Ini kode rekeningnya. Misalkan diklik, ini pengadaan perlengkapan luar sekolah komponen penyediaan multimedia. Ini kegiatannya ini. Pengadaan AC kan tidak mungkin ya, berarti yang relevan ini. Misalkan semuanya tidak relevan, jangan digunakan ya, seperti itu. Ini adalah penggunaan smart input. Ya, mungkin nanti untuk smart input ini bisa saya kembangkan lagi. Nanti bisa terhubung dengan Arkas, atau ini nanti bisa tampil dan diunduh menggunakan Excel, itu juga bisa. Kelihatannya ini semua sudah saya sampaikan. Apabila nanti ada perkembangan aplikasi atau perkembangan menu, bisa saya sampaikan di grup dan bisa saya buatkan tutorial yang terbaru lagi. Mungkin ini. Terima kasih.